Saya dulu masuk pesantren Bu. Saya ditanya, pengen apa? Pengen masuk surga. Kena marah saya sama kiai. Apa? Masuk surga aja katanya. Levelnya cuma masuk surga. Surga kan makhluk kan. Jadi yang diciptakan sama Allah. Jadi surga, neraka, bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan lain itu makhluk. Kalau kita berharap untuk masuk surga saja berarti kita berharap sama makhluk kan? Sedangkan kita tidak boleh berharap sama makhluk. Nah, satu-satunya kita berharap itu Allah kan? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu berarti kan semua segala aktivitas kita baik kita hidup maupun mati kita diridhoi sama Allah. Kalau Allah dari itu berarti kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, kayak gitu simpelnya. Makanya sekarang jihadnya kita tuh ngejar ridhonya Allah. Nah, saat kita ngajar ngaji, saat kita sholat, saat kita bulan Ramadan meninggal misalkan, hitungannya ya jihad gitu. Kita di posisi yang sangat terbaik nih. Kayak gitu. عما يتساءلون. Kita mulai ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa li sayyidina Muhammad. Qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah datang di kediaman kita yang baru. Ini udah berapa kali kita pindah, Mak Yul? Ini memang kita pindah-pindah ya. Dan insya Allah ini yang terakhir. Ini insya Allah yang terakhir. Kenapa saya bilang yang terakhir? Karena sebelum-sebelumnya kita kan dari Bali Mas itu masih ngontrak ya. Habis itu di Mungzalan, di tempat induk. Cuman karena kita tidak bisa nerima tamu, ibu-ibu semuanya kesulitan kan? Kesulitan untuk bertamu. Mak Yul aja agak canggung rasanya bertamu. Jadi harus keluar baru bertamu kan. Jadi memang saudara seiman itu butuh tempat ruang khusus seperti ini. Jadi kita bisa bertatap muka. Nah, bedanya kali ini ibu-ibu ini guru pengajian ya. Bukan yang mengaji. Artinya bukan jamaahnya. Nah, memang sengaja kita undang karena kita punya ada rencana ya, rencana program yang akan kita jalankan. Dan ini insya Allah udah final. Jadi memang betul-betul kita akan laksanakan. Udah pernah kita singgung juga ya, Mayul. Kita udah pernah singgung bahwa nanti ke depannya kita akan punya TPA saudara seiman. Dan ini akan ada di setiap kecamatan. Dan ibu-ibu salah satunya yang bakalan mengajar. Namanya kita kayak gitu. Terus nanti feedbacknya apa? Insya Allah ada feedbacknya. Feedbacknya tetap ada. Insya Allah ibu-ibu semuanya, ini doa bersama kami dari tahun sebelum-sebelumnya. Jadi guru-guru ngaji itu akan disupport bulanannya. Nah, untuk nominalnya berapa, nanti insya Allah kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, ini hanya penyampaian saja. Tapi kami juga butuh kerjasamanya untuk ibu-ibu juga mendata berapa orang jamaah yang diajar. Nah, kan kami perlu data juga kan? Perlu kami sampaikan juga. Nah, ini adalah salah satu upaya kita untuk betul-betul memperhatikan para jamaah mu'alaf di luar sana yang mereka saat ini mungkin belum kenal agama Islam secara utuh. Bahkan informasi dari kita beberapa orang juga ada yang kembali lagi ke agamanya. Nah, ini kan menjadi salah satu bentuk ketidakpedulian kita juga. Bukan orang lain yang kita salahkan, tapi kita sendiri yang merasa salah karena kita lalai. Nah, makanya belajar dari itu, kami dari Saudara Seiman ingin betul-betul fokus kepada permasalahan ini. Nah, Mayul juga beberapa kali nelpon juga ada mualaf yang kita tidak tahu apakah masih Islam atau enggak, gara-gara dia tidak punya ekonomi lemah, salah satunya akhirnya dia memutuskan untuk balik ke kampung halaman dengan situasi di sana mayoritas non muslim, ya kan? Nah, apa bentuk kepedulian kita? Maka bentuk kepedulian kita sebenarnya bukan hal-hal yang remeh-temeh ya, tapi kayak memang betul sesuatu yang besar. Pertama, kita punya tempat singgah. Nah, tempat singgah ini tentu harus produktif, tidak boleh hanya cuma tempat singgah. Nah, tempat singgah yang kita maksud adalah
ketika ada masalah mualaf seperti itu, kita punya tempat di mana nanti sambil dia bisa mendongkrak ekonominya, kemudian dia bisa ngontrak sendiri, kemudian bisa beli rumah sendiri, kan kayak gitu. Maunya kita kayak gitu. Nah, inilah yang namanya ekonomi produktif. Nah, produktifnya nanti ke depannya insya Allah kami dari Saudara Siman akan rencana ya, tapi sudah didiskusikan di pembina, jajaran pembina, pimpinan, kalau kita akan buat koperasi. Nah, koperasi nanti ibu-ibu mualaf yang bakalan ini, ibu-ibu inilah penggerak. Jadi guru-guru ngaji ini punya bisnis juga nanti. Nah, bisnis ini yang bakalan kita jalankan. Nah, koperasi Saudara Seiman ini tentu bonusnya bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk kebermanfaatan ya. Nah, kita bisa misalkan ibu-ibu mau dakwahnya ke mana, ke lokasi A, ke lokasi B, ke lokasi C. Nah, kita datang ke sana. Ya, kita nggak mikir duit lagi, kan kita udah ada duit kasnya, kan kayak gitu. Pengennya kayak gitu kita. Nah, terus programnya seperti apa sih? Programnya nanti ke depan insya Allah, ibu-ibu, kita data dulu jamaahnya berapa. Nah, jamaah itu nanti akan kita data kembali. Mana jamaah yang kira-kira kurang mampu. Nah, kan banyak jamaah juga yang kurang mampu kan. Nah, jamaah-jamaah mualaf yang tidak mampu, nah itu bakalan kita bantu per bulannya. Kita support. Misalkan beras. Nah, beras kita dapat per bulan. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya harus ikut pengajian ibu-ibu semuanya. Jadi tidak harus dia ke Ampera. Tidak harus dia ke Menjalan sini. Tidak mesti juga dia harus datang ke Pondok Tani atau tempat Saudara Siman saat ini. Nah, tapi memang betul-betul ibu-ibu sendirilah yang punya komitmen itu. Ada pengajian di tempat ibu-ibu, maka ada mualaf juga yang insya Allah bakalan kita data sebagai mualaf yang mustahik. Karena ada pengajian mustahik menjalankan. Nah, kita juga punya pengajian mustahik yang statusnya pernah mualaf. Sebenarnya orang mualaf ini sebentar aja sifatnya, statusnya. Kalau saya bukan mualaf lagi, kalau saya kan pernah mualaf, mantan mualaf, mantan kafir, nah, kayak gitu kurang lebih kayak gitu kan. Nah, kita semua mantan kafir ya. Betul ya Bu ya? Betul kan mantan kafir kan? Nah, kalau udah mantan kafir ini mestilah kita harus upgrade ilmunya. Bukan hanya tentang kita bisa ngasih pengetahuan yang berkaitan dengan kebaikan, enggak, tapi kita juga harus bisa baca Quran. Kita harus bisa membaca, memahami serta mengamalkannya. Nah, tingkat tertinggi orang cinta sama Quran adalah dia tidak akan pernah yang namanya takut mati. Karena dia udah tahu dah isi Qurannya apa. Quran kan menjanjikan kita masuk surga. Tapi kan kita juga tidak pernah mau berharap kalau kita cari kebaikan-kebaikan pengennya masuk surga. Receh betul rasanya kan. Kita ini sebenarnya kerja di agama Allah ini tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho dengan kita, bukan hanya surga yang Allah kasih. Apapun yang kita cita-citakan selama ini tidak tercapai, itu Allah akan kabulkan. Nah, kayak gitu. Misalkan ibu-ibu selama ini ternyata tidak punya, pengen rasanya umroh, nah tapi nggak punya biaya, bisa aja Allah kabulkan. Nah, kan ibu-ibu tahu kisah saya kan, pernah dengar kan kisah saya kan, saya dapat umroh kan, dapat umroh dari orang baik kan. Pernah nggak saya ini berpikiran bisa berangkat umroh? Nggak pernah kepikiran, masih muda tiba-tiba umroh. Oh, ada juga yang mikir, ibu abang ini ikut MLM kali ini. Enggak, saya enggak ikut apa-apa. Saya murni dari 2021 tuh ketemu Mak Yul. Bantulah ngajar, bantulah mengarahkan, bantulah menyusun program. Wasilah-wasilah itulah yang membuat Allah itu peduli sama kita. Karena Allah tuh sebenarnya sayang sama kita. Nah, semakin kita percaya bahwa Allah ini maha baik, maha benar, dan kita fokus kepada pedoman hidup kita, insya Allah pasti Allah mudahkan. Tidak berangkat, paling tidak kan kita dapat pahala sebesar itu. Kan kayak gitu. Ikut majelis taklim. Nah, mana tahu kan ridhonya Allah itu terletak, selain di ridhonya orang tua, terletak pada keridhoan kita semua yang bisa datang ke majelis taklim. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari Saudara Seiman ini terbentuk untuk fokus kepada ibu-ibu. Banyak juga cerita dari Mak Yul nih. Ceritanya apa? Kemarin waktu di konten itu, banyak cerita, banyak beberapa yayasan yang pertama, ada oknum juga salah satunya memanfaatkan lembaga mu'alaf ya kan. Banyak kan? Banyak yang kayak gitu. Nah, ini yang bakalan kita berantas. Yang kedua,
banyak lembaga yang peduli. Cuman tidak fokus ke mualaf kan. Ada Basnas, ada MCI, ada yang lain-lain. Nah, alhamdulillah ibu-ibu semuanya, saudara seiman ini bakalan menjadi baitul mal. Itulah kenapa kita bisa mensupport ibu-ibu semuanya. Baitul mal saudara seiman ini akan bekerja sama dengan Basnas. Nah, jadi UPZ-nya Basnas. Jadi kita akan lebih mudah nanti. Oh, ibu punya program. Nah, programnya apa? Misalnya ketemuan, mau ada acara halal bihalal misalkan. Kurang dana, bisa ngajuin ke kita, bisa insya Allah. Nah, kayak gitu. Kedepannya kayak gitu. Sangat mudah gitu. Nah, tapi tetap minimal dalam 1 bulan itu 2 kali pertemuan kita. Satukan persepsi kita. Sejauh mana sudah berkembang pengajian kita. Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan, itu yang perlu kita tutupi. Kalau seandainya ada yang kurang baik, itu yang bakalan kita perbaiki. Kan kayak gitu. Nah, sampailah pada akhirnya nanti, ini lagi ada yang nyusul kan? Oh, ini harus nonton video ini nanti. Memang sengaja saya buat video ini sebagai janji saya gitu. Jadi kalau seandainya saya bohong, ini kan udah tayang nanti. Nah, kayak gitu. Jadi memang kita perlu dokumentasi biar sejarahnya tidak hilang. Nah, ibu-ibu ada yang pengajiannya udah 10 orang. Enggak apa-apa anak-anak. Maksudnya Itu TPQ atau majelis taklim? kalau kita ini TPA kita ini umum. Jadi mau anak-anak, orang dewasa, lansia juga tidak masalah. Jadi memang fokus kita kayak gitu. Kalau di tempat saya ini kan TPQ-nya umum. Hmm. Mu'alaf, ada anak mu'alaf misalnya, Hmm. ada du'afa, ada Hmm. yatim gitu kan. Tapi kalau untuk pengajian ibu-ibunya majelis taklimnya itu campur, ada Hmm. yang mu'alaf, ada yang muslim. Ya. Karena waktu pertama dulu saya pikir kalau hanya mu'alaf tanpa mereka yang muslim siapa yang mau bimbing gitu kan. Betul. Jadi kami gabung. Oke. Kalau masalah gabung tuh enggak masalah ya. Maksudnya itu kan terdata ya. Maksudnya kan ada data yang khusus mualaf kan. Ada. Absen tersendiri untuk mualafnya. Nah, dari situlah kita bakal ngelihat, oh ini ada pengajian ibu berkaitan dengan ini ya, statusnya mualaf, pernah mualaf. Nah, ini yang bakalan kita data. Dan ini yang bakalan menerima bantuan kalau itu mustahik gitu. Nah, cuman kan untuk ibu-ibu sendiri kan memang dapat support bulanan kita. Support bulanan nanti insya Allah bakalan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, entah itu dalam bentuk materi ataupun material kan kita masih diskusikan. Tapi insya Allah dapat setiap bulannya kan kayak gitu. Yang hitung itu anak mualaf kan mualafnya Apanya? tapi anak-anak kan masih banyak anak-anak mualaf. Anak-anak mualaf ya, anak-anak mualaf. Anak mualaf. Kalau anak-anak mualaf ya, biar kita clearkan ya. Anak-anak mualaf, berarti kan ibunya mualaf kan. Nah, kita lihat juga ekonominya bagus enggak. Terus nanti udah dapat pengajian atau belum. Ternyata dia kerja, enggak bisa ikut pengajian. Kan banyak kayak gitu kan. Banyak yang kerja, akhirnya enggak bisa ikut pengajian. Nah, kita lihat anaknya kan ikut pengajian. Dia juga ekonominya, kalau ekonominya kurang mampu segala macam, enggak apa-apa kita bantu. Enggak mesti gitu, Bu. Tapi insya Allah kalau bisa dimaksimalkan ikut ngaji. Nah, inilah upaya dari ibu-ibu gitu, Bah. Kayak gitu, kurang lebih. Nah, per bulannya dapat gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Yang dapatnya siapa? Yang guru ngaji atau yang ngaji? Yang ngajar ngaji dapat, Guru ngaji sama ibu-ibu mualaf yang mustahik ya, ada labelnya ya. Maksudnya tuh kalau mualaf mampu ya enggak perlu juga kan. Malah yang mampu tuh kita jadikan ini. Standar ya? Tempat saya Kayak gitu. Kalau yang bawah standar kan bisa didata. ngaji. Semua kalau saya orang kan. Kalau saya Pak Ustadz kan udah buka TPA, tapi anak-anak tuh semua anak-anak yang Islam gitu kan. Ada juga yang anak-anak malah tapi banyak. Iya. Berarti kan Kalau di rumah saya sekarang itu 30 orang sekitar. Kalau yang di sini sama saudara itu mau semua. Ibu-ibu beliau kalau insyaallah. Indah udah selesai. Kalau Indah udah selesai, tuh panggil. Ustaz, mohon maaf, satu kendala kami di Baru ini untuk merangkul lagi kembali mu'alaf yang sudah keluar dari pengajian itu kan perlu ekstra ya. Otomatis kalau kami di situ terus terang kalau saya sendiri tidak bisa saya mengatasinya. Oleh sebab itu kami mohon
bantuannya untuk sama-sama kita merangkul mereka kembali untuk bisa bergabung. Iya, memang Nah, seperti itu. salah satu upaya kita kayak gitu. Memang inilah ikhtiar kita ya, maksudnya ikhtiar sama-sama kita. Nah, saya kan dan tim sudah mengonsep ini supaya apa? Supaya salah satunya tadi dipedulikan mualaf-mualaf sekitar. Barulah kemudian ketika sudah dapat datanya, nah kita akan ini apa? Kita akan konsen. Oh, mereka itu kurang mampu ya. Baru kita ini support per bulannya kayak gitu. Tapi yang kami utamakan terlebih dahulu, ibu-ibu semuanya yang ngajar. Itu yang kami utamakan. Barulah kemudian ibu-ibu tetap boleh ngirim data, tapi jangan bilang dulu. Jangan bilang dulu ya, maksudnya tuh kan kita akan melihat nih. Oh, Sungguh-sungguh yang mana? iya. Baru nanti bareng-bareng kita ini apa? Bareng-bareng kita turun ke lapangan. Kami juga mungkin sebulan sekali turunlah ke lapangan ngecek satu-satu kan. Oh, begini pengajiannya. Oh, seperti ini ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kami maunya seperti ini. Nah, itu gini Ustaz. Ini sih saran aja ya, biar kita sama-sama mungkin oh ini dari menjalan saudara Firman ini peduli. Jadi yuk kita sama-sama kita hadir ke rumahnya. Yuk Bu kita belajar kembali. Jangan sampai kita istilahnya apa? Kita dekati lagi. Soalnya maaf ya dulu itu kan pernah beliau ikut. Tapi alasannya kan ada yang ekonomi, ada yang kerja, ya pokoknya intinya ekonomi lah intinya lah ya seperti itu. Jadi kalau alangkah bagusnya kalau memang kita ada pendekatan kembali, kita rangkul kembali gitu kan, biar bisa sama-sama seperti itu. Kalau di Parit Baru tuh paling banyak. Kemarin tuh ada di data 90 orang, tapi yang masuk di grup tuh hanya berapa? Oke. Ah, gimana? Saya kalau Jayana itu bukan saya. Boleh nanti satu-satu dulu. Ini kan udah saya terima, maksudnya nanti saya jawab. Ini apa? Bantu apa? Oh, ngasih tahu ya. Pengajian. Kalau saya yang merah pertanyaan. Iya, iya. tahu kan apa saya kan? Warna coklat. Yang merah nih apa? Oh, iya. Pino Jaraknya kan Ya. lumayan. Sip. Dapat informasi satu kan. Oke, nanti insya Allah ini kan ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan ini sebenarnya saya dapat poin intinya. Nah, pertama, tadi kalau untuk permasalahan anak-anak mualaf, ini anak-anak mualaf kan kita lihat juga kalau anak-anak mualafnya orang berada mampu, maksudnya standar lah, normal lah ekonominya, tidak menurun ke bawah. Berarti kan tidak perlu, maksudnya tuh paling lah nanti ada ijazah dari TPA Suratima. Nanti kami yang mengeluarkan jasanya. Misalkan udah selesai. Misalkan kalau ini khusus Surasiman, yang mualaf ya, khusus mualaf. Kan ada juga pengajian muslim kan. Yang muslim kan pasti punya, maksudnya ibu-ibu juga punya programnya gitu kan. Maksudnya entah dari lembaga mana yang bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, kami tetap mengeluarkan sertifikat juga. Nah, sertifikat ini memang khusus dari Surasiman. Kemudian nanti ke depannya bisa jadi kader kami juga. Kader kami untuk mengajar. Karena kami nanti kan tetap buat pondok pesantren kan. Pondok pesantren mualaf. Setelah Baitul Mal, baru kami nanti bangun pondok pesantren. Pondok pesantren yang kita mau bangun dulu kan itu kan. Nah, masalahnya itu untuk dewasa dulunya. Dan sekarang saya rasa ternyata fokus kita memang harusnya ke Baitul Mal dulu. Perapian dulu. Baru kemudian kita menuju ke sana. Nah, makanya pesantrennya kita baru tematik. Tematik itu berarti online. Berarti santri kita online. Belum offline. Nah, offline ibu-ibu lah yang menanganinya. Kami anggap santri yang saudara seiman. Jadi santri saudara seiman tuh 3S lah, santri saudara seiman. Nah, ibu-ibu yang menangani. Nah, insya Allah jasanya ada dari kami. Nanti akan ada tim yang menangani khusus untuk itu, bagian program. Nah, terus untuk pengenalnya, tanda pengenalnya. Kan perlu tuh tanda pengenalnya. Sebelum lanjut ke TPA-nya, ibu-ibu juga tanda pengenalnya kami siapkan. Kayak PIN. Jadi agak resmi ya, resmi.
resmi di bawah yayasan Baitul Mal Saudara Seiman seperti itu. Nah, kemudian nanti balinho itu perlu nanti kami siapkan. Insya Allah nanti kami siapkan. Berarti setiap ibu-ibu punya balinho masing-masing yang mengarahkan untuk pengajian mualaf Saudara Seiman. Nah, paling nanti kalau ibu-ibu punya balinho sendiri di sampingnya juga bisa gitu. Pokoknya gitu, berjejer juga nggak masalah gitu. Kan itu nggak pengaruh. Nggak pengaruh. tujuannya Yang kan penting ada informasi kalau ini ada pengajian mualaf. Nah, kayak gitu. Ditambah juga nggak apa-apa bilang ini ada pengajian mualaf dan pengajian muslim juga gabung, nggak masalah kayak gitu. Kami nggak masalah itu. Yang penting kami dapat data mualafnya dan mualaf yang ada di Kota Pontianak dan Kuburaya ini bisa betul-betul diurus, dibimbing. Karena sayang kalau nggak dibimbing kan. Ini kan PR kita bersama. Nah, insya Allah dengan wasilah inilah sama-sama kita ikhtiar. Semoga kedepannya kita semuanya pertama selain lillahi ta'ala, pertama niat kita ya, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi memang betul-betul apa yang kita niatkan insya Allah kita dapat nanti ridhonya Allah. Nah, pasti dapat ridhonya Allah. Saya yakin. Karena gini Bu, ketika kita meninggal, enggak meninggalkan apa-apa. Ya ninggal-ninggal aja gitu. Oke lah, enggak ada utang, enggak ada beban ya kan. Tapi ya enggak juga menjadi berkelas jadinya. Ya tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan itu yang dimana kita kan lama menunggu di alam barzah kan, kita masih lama prosesnya gitu. Nah, jadi ketika kita di kuburan tiba-tiba lapang luas kuburan kita, berarti kan ada amalan-amalan kita yang tinggal kan kayak gitu. Nah, jadi sebaik-baiknya kita meninggal itu meninggalkan jejak yang baik, amal jariah. Ada orang bangun masjidnya dipakai terus, ya kan, sholat, sujud, buat program keagamaan segala macam, amal jariahnya ngalir terus. Jadi selama dia di kuburan itu ya dimudahkan semua lah. Ya kayak enggak meninggal gitu. Ya tapi enggak sabar juga pengen ke arah yang lebih baik gitu, ke kehidupan selanjutnya kan gitu. Nah, inilah yang bakalan kita garap, program amal soleh kita, saudara seiman. Nah, mualaf ini orang-orang istimewa sebenarnya. Cuman enggak istimewa jadinya ketika mereka enggak diurus. Ya mereka kan udah meninggalkan agama sebelumnya. Ini jihad. Ya para sahabat juga banyak mualaf kan. Sahabatnya Rasulullah kan mualaf juga kan. Nah, mereka jadi muliakan. Masa kita ndak bangga dengan label kita pernah mualaf? Nah, berarti kan kita pernah dikosongkan dosanya. Nah, cuman kan kita buat dosa lagi. Entah gibah atau apa kan kita ndak tahu kan. Ya manusiawi lah kan. Karena memang ibu-ibu semuanya manusia itu diciptakan memang dilengkapi atau dibekali dengan nafsu. Nafsu kita nih yang kadang-kadang menjerumuskan kita untuk berbuat maksiat. Tapi kan kita punya logika kan? Logika kita ini lah yang mengendalikan nafsu kita nih. Nah, logika kita ada di Quran. Kita bisa buka Quran. Insya Allah ketika kita udah baca semuanya, ada permasalahan hidup yang bisa diselesaikan di sini. Gitu. Makanya nanti ibu-ibu menganjurkan bukan hanya bisa baca Arabnya aja, tapi harus bisa terjemahan juga harus tuntas. Masa kita nih misalkan setiap pekan atau enggak setiap bulan lah, setiap bulan tuh kalau udah selesai baca Quran itu tuntas semuanya, hatam, ya kan? Tapi kita enggak hatam terjemahannya kan? Ya jadi apa gitu? Walaupun kita dapat pahala, tapi kan kita enggak lengkap rasanya. Kan baru membaca yang baik dan benar kan? Belum memahami. Walaupun kita enggak hafal, walaupun kita enggak tahu nih artinya apa ketika kita enggak baca terjemahannya, minimal kita memahami isi Quran. Memahami artinya, kita membaca terjemahannya. Jadi pelan-pelan aja baca terjemahannya. Insya Allah kita paham. Kunci kehidupannya dari sini. Nah, barulah kemudian kita mengamalkan atau mengajarkan. Ya kan kayak gitu. Gitu ininya. Nah, kalau kita udah mengajarkan itu kan luar biasa pahalanya. Inilah amal jariah juga gitu kan. Ibu-ibu semuanya yang mengaji ini amal jariah. Karena satu huruf saja, berapa kebaikan? 10 kebaikan ya? 10 kebaikan. Nah, bayangkan ibu mengajarkan ke anak-anak TPA, kemudian anak TPA ini jadi ustadz atau orang bermanfaat. Insya Allah dibaca terus Qur'annya. Wasilah dari ibu-ibu semua misalkan kayak gitu. Itulah bakalan menjadi amal jariah ibu-ibu semua kan gitu. Apalagi kita meninggalkan jejak yang bagus. Misalkan, ini kalau ibu-ibu malap biasanya kan ini, meninggalkan jejak yang bagus nih. Ya dari hasil didikannya tuh, jadi ustazah lah atau ustadz lah ataupun orang manfaat lah berjuang di agama Allah. Nah, itu yang kita sedang kejar ridhonya Allah. Nah,
Jadi ibu juga jangan harus mengharapkan diri ibu memaksa untuk masuk surga. Saya dulu masuk pesantren Bu. Saya ditanya, pengen apa? Pengen masuk surga. Kena marah saya sama kiai. Apa? Masuk surga aja katanya. Levelnya cuma masuk surga. Surga kan makhluk kan. Jadi yang diciptakan sama Allah. Jadi surga, neraka, bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan lain itu makhluk. Kalau kita berharap untuk masuk surga saja, berarti kita berharap sama makhluk kan? Sedangkan kita tidak boleh berharap sama makhluk. Nah, satu-satunya kita berharap itu Allah kan? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu berarti kan semua segala aktivitas kita, baik kita hidup maupun mati, kita diridhoi sama Allah. Kalau Allah dari ridho, berarti kita punya kehidupan yang lebih baik. Nah, kayak gitu simpelnya. Makanya sekarang jihadnya kita tuh ngejar ridhonya Allah. Nah, saat kita ngajar ngaji, saat kita sholat, saat kita bulan Ramadan meninggal misalkan, hitungannya ya jihad gitu. Kita di posisi yang sangat terbaik nih. Kayak gitu. Ada yang bingung? Ustaz, Ya. kalau saya sih kalau misalnya menurut pribadi itu nggak ada, saya cuma ngajar di TPA ini. Ya, sama juga lah, berarti kan pengajar. Tak mungkinlah orang 50 orang saja kami, kan pasti berbagi kan? Ya. Nah, sama-sama. Sama kan? Nah, Tidak masalah. Maksud saya itu ibu-ibu ini yang penting ngajar. nah, Dan kalaupun ada data mualafnya, otomatis data mualaf itu kan yang kami pengen nilai kan mampu tidak mampunya. Kan kayak gitu. Yang kami utamakan ibu-ibu dulu. Seperti itu kurang lebih. Tidak apa-apa kalau ibu-ibu tidak punya pengajian sendiri. Tapi ngajarnya tempat lain tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting di jamaah ibu tuh ada mualaf atau enggak. Kalau ada mualaf, dilihat di data. Begitu. Kami kan maksud kami itu minimal ibu-ibu tuh ada mualaf yang belajar di situ. Gitu. Pak Ustaz, masuk loh. Ada yang mau diomongin juga. Waalaikumsalam. Sudah. Boleh. Boleh. Mari. Jangan kau bilang saya nah. Palangnya nggak ada, salah saya. Palangnya ini ya, palangnya jatuh kali. Itulah. Jadi kita baru pindah. Itulah dulu Jadi banknya nyaman. sekarang tapi pernah ke sini? Saya sering lewat. Oh, sering lewat. Mungkin Sultan. Ya. Kemana lah? Pak minum loh, awalnya 3 gelas. Ya, siap. Kasih. Ini rame ya. Ini pengajar mualaf semua. Ya. Bolak-balik. Tanya-tanya. Bertanya ada yang tak tahu. Aku ditanya sana, banyak di sana. Oke, sip. Sebenarnya tadi udah ini kan udah kita sampaikan juga program kita ke depannya. Jadi ngulang sedikit ya. Kalau dari Pak Ustadz sendiri berapa jemaah mualaf? Dengan Bu Yuli yang lebih tahu detailnya tuh. Ah, gimana? Jelas dia pedalaman banyak malahnya. Di mana dalam? Enggak, kalau ini yang tanya yang kecamatan mana dulu? Ah, boleh kecamatan Ukurannya salah ada. satunya. Kalau kemarin yang udah saya koneksikan dengan dengan kawan itu yang di kecamatan Sungaraya itu kurang lebih 100 yang sudah terdaftar itu. Kalau misalkan ke arah sininya itu secara detail belum, cuma kalau kita koneksikan dengan ibu di alat itu ya kurang lebih 50-an. 50-an ya. Nah, yang udah aktifnya itu setiap minggu itu pengajian ada sekitar 30 yang aktifnya. Yang aktifnya. Tapi kalau secara data insya Allah mungkin 200 bisa dimaksimalkan. 200 mualaf tuh ya. Nah, tapi secara acak ya, dari Sungai Raya, dari Kota Pontianak, kemudian dari Sungai Rengas juga ada gitu. Tempat-tempat yang memang sering kita ketemu dengan jemaah gitu. Ya. Luar biasa banyak ya. Insya Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke. Kalau Ibu ini yang baru di mana namanya, Bu? Pahuman. Landa ya? Tadi punya sekarang. Oh sekarang. Yang baru, alamat baru. Alamat baru. Perum 1. Perum 1. Pengajiannya di mana, Bu? Dia ngaji sama kita.
itu jalan Menjalan. di Tapi Perebuan. kemarin kau ada ngajar kan? Berapa siapa tuh? Cuma Ada berapa orang dia ngajar? nah, nanti insya Allah nanti sebelum kita action di lapangan kan nanti insya Allah kita ini apa ngaji dulu. Jadi ada ustazah yang ngeliat nanti. Ini ada ustazah Sila nih. Orang pertama menjadi relawan saudara seiman. Enggak tanya dia. Giliran aku nih. Boleh. Akhir ya. Banyak nanya nih. Banyak. Tanya yang pertama. Ini ada berapa pertanyaan dah? Satu lah, Bu. Dari 5 nih mungkin 1 ya kali pertanyaannya. Mewakili semua satu. Ya, pertama saya mau nanya. Ibu-ibu ini, dia kan ikut anggota saya. Pengajian punya saya. Nah, jadi ibu-ibu yang tidak ada sebagai guru saya kadang dia ikut kita kan. Nah, jadi sekarang yang maksud guru ini atau dia buka pengajian sendiri, punya pengajian sendiri, atau dia ngajar di saudara Siman. Oke. Satu. Keduanya TPA tadi kan, TPA anak-anak semuanya, atau mana mungkin lah anak-anak dengan mak-mak bercampur kan? Ya, Mungkin. betul. Kalau anak-anak semuanya. Jadi atau ibu-ibu semua ini buka sendiri-sendiri TPA-nya. Atau Masih sama. kita punya satu tempat, wadah satu, jadi ibu-ibu yang tidak ada tempatnya, tidak ada TPA-nya, atau dia ngajar tempat saya gitu, saya buka, ibu-ibu datang ke rumah saya, dia yang ngajar, tapi atas nama saudara Siman. 3 ada. Apa lagi? Bagi tadi. Baru dua, Bu. Baru dua kan? Tiga. Tiganya itu kita kan tidak semua dapat anak-anak molab semuanya, tetap campur. Campur itu jadi yang pertama kan guru-guru dibayarin, yang anak-anak molab disantunin, yang bukan molab tidak. Dia masuk ngaji tempat kita hitung bayar atau hitung gratis. Yang anak-anak bukan molab itu. Ada berapa dah? Tiga. Jadi kita buka TPA. Tadi TPA mak-mak. Macam mana cara TPA mak-mak? Udah? Ada lagi? Jadi kan mak-mak ni kan ngaji. Semuanya udah bisa ngaji. Nak TPA mak-mak. Udah, terakhir udah. Udah. Empat ya? Udah. Empat ya? Saya hanya itu aja saya tanya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau jamaah Tapi ada yang mama yang baru masuk itu pakai pro ada. Kemudian ngajar-ngajar kan. Ibunya, anak-anaknya, ada yang mengalap, ada anak mengalap. Seperti itu. Oke. Ada sangga, dan ibunya anak-anaknya sudah ada beberapa yang kata Iya. tidak punya nama selama ini. Ngaji-ngaji gitu ya. Iya. Boleh. Maka tadi supaya ini nih ada apa namanya, ada kekuatan lagi meningkatkan surat. Ya. RT kan Ya. nanti cerita semua warga di situ gitu Mm-mm. kan. Jadi diarahkan gitu. Betul. Jadi selama ini kita macam itu. Ya, betul. Ki catat Ki, itu sekretaris tuh buat surat. Buat. Biar lebih kuat gitu Ya. ya. Insyaallah karena kita yayasannya ini legalitasnya resmi secara hukum, insyaallah surat kita berlaku. Dan ada informasi orang musyahadat pun bisa ke kita langsung. Kayak gitu. Bismillah ya, saya jawab ya Mak Yul ya. Jawab semuanya. Jawab. Insyaallah pertama, apa tadi Mak? Ibu ingat Ada. Ingat. Sekretaris. Seorang lupa pertanyaan. Jadi memang pertama Mayul, guru-guru ini para ibu-ibu ini ustazah kalau tidak punya jamaah sendiri, tidak apa-apa bantu Mayul. Berarti kan yang kami lihat jamaahnya sama aja gitu kan. Berarti kan kami support kan tetap ibu-ibunya, ya kan gitu. Itu makanya kami fokuskan pertama guru-gurunya dulu kan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua TPA mak-mak katanya. Enggak juga.
Jadi TPA yang penting dia mualaf statusnya. Misalkan ternyata masih ada yang masuk Islam di umur 14 tahun, 15 tahun. Anggaplah masih remaja. Ya tidak masalah, itu juga hitungan kita gitu. Dan campur juga tidak masalah gitu. Tidak harus kita pisah-pisahkan dulu. Cuma itu tergantung dari ibu-ibu mengaturnya seperti apa. Misalkan hari Senin pengajiannya khusus remaja. Kalaupun banyak remajanya kan gitu. Kalau ternyata cuma 1-2 ya gabung aja tidak masalah kan gitu. Ya, kan dulu kita juga kayak gitu kan, ada yang muda ya gabung aja gitu sama yang ibu-ibu. Berarti hitungannya kita tetap hitungan TPA dewasa. Hitungan TPA dewasa nih kalau seandainya ternyata banyak yang anak-anak ya juga tidak masalah. Ya TPA anak mualaf kan kayak gitu. Tidak masalah. Yang penting sebenarnya target kita ini kan ibu yang mualafnya itu kita bawa ngaji. Nah, kan kayak gitu. Ada paket yang bisa kita kasih misalnya kayak gitu kan, itu pemantiknya kan kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya, nah yang ketiga tadi apa, Mak? TPA anak-anak ya. Ah, udah itu tadi. Sebenarnya Anak yang bukan mualaf masuk ke mana gitu. Gimana bayarannya? oh yang bayarannya. Sebenarnya dari kita nih kan kalau ngajak orang untuk ikut pengajian tidak perlu bayar, Mak. Ya biar aja datang gitu. Dia datang aja udah terbebani sebenarnya kan, memaksa dirinya untuk belajar kan, ya enggak apa-apa. Malah sebenarnya dari dulu kan kita justru ibu-ibu yang kurang mampu misalkan kan mustahik itu, karena dia kekurangan ekonomi segala macam, ya kita datangkan paksa, kasih sembako udah. Malah kita yang butuh gitu, karena kita butuh amal ini kan. Nah ini kan amal yang tidak ada punya kepentingan. Kepentingan kita tidak ada sama manusia, kepentingan kita sama Allah aja. Nah ini poinnya. Jadi memang lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala berarti secara kasarnya kalau kami ngomong, ini bukan uang kami, tapi memang uang umat muslim yang harus disamaratakan. Orang yang berbuat baik itu macam-macam. Ada seperti kita guru-guru ngaji, itu berbuat baik, alhamdulillah kita dapat pahala. Nah, tapi juga ada orang yang punya kemampuan secara ekonomi, tapi dia juga tidak bisa bantu apa-apa. Dia nyumbanglah harta. Itu juga berbuat baik. Amal jariah juga. Amal jariah. Kita juga amal jariah. Begitu juga nanti yang belajar sama kita, kemudian ngajar ya amal jariah juga bagi dia. Kan kayak gitu. Kan sanadnya saling terhubung. Makanya ada keturunan Rasulullah itu terhubung. Sanadnya masih terjaga. Seperti itu juga lah amalan kita gitu kan. Nah ini yang bakalan kita jaga. Ada lagi pertanyaan? Bismillah. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup. Udah mau asar. Nanti kita bahas grup insya Allah. Nanti. Ini pertemuan perdana ya. Insya Allah ini jadi. Amin. 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 Sip. Karena udah tidak ada ya. Udah paham. Nanti sila udah ini. Nomor HP ada kan? Ada Mak Yul. Oh, Mak Yul. Mak Yul bertanggung jawab ya. Nanti aku masuk. Nanti Kalau bisa nanti pertemuan tuh mau Jumat bisa nggak bisa. Soalnya boleh nanti fleksibel. Nanti kami lihat presentasinya. saya mau satu benar penuh minggu. Satu alamnya Saya penuh. Memang susah ya. Kami juga Senin ada rapat. Ada wawancara juga nih tadi. Dia tuh memang TPA kan Senin sampai itu Ya. gitu. Bismillah nanti kalau memang ternyata dari ibu itu bentrok, kami bisa dibagi jadwal. Oh ibu yang sekian datang hari ini, baru nanti datang hari ini. Bisa di grup nanti. Jadi kalau pagi Nanti kami data ibu bisa di hari apa. Ketahuan kan? Oh nanti kita bagi aja. Ibu-ibu yang bisa hari ini, ibu-ibu siap. saya kan bisa ada tinggal nanti sampaikan pada nanti mengadakan saya gitu. Bismillah ya. Mungkin itu dulu ibu-ibu semuanya, karena kita udah mulai masuk asar. Oh, itu boleh tanya. Boleh? Kalau hari Senin tuh kan kita biasa di jalan. Ah, Terus sekarang bagaimana? Masih tetap nanti kita diskusikan sama Mak Yul ya. Mak Yul yang nanti yang bakalan nyampaikan. Mak Yul bilang hari Senin. Mak Yul bilang hari Selasa. Senin tetap. Selasa kan kita di kantor. Pokoknya Mak Yul, karena kami udah percaya sama Mak Yul nih. Tetap dong. Kecuali Mak Yul beli ganti orangnya. Nggak usah diganti. Wah, Saya ganti terus. ya, dah. Jadwal kita dari Sip. Bismillah, hanya itu ibu-ibu yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ini kita ditonton ramai orang. Insya Allah
ini menjadi data penting kita, karena semakin banyak program kita, semakin banyak yang mendukung kita, kan kayak gitu. Amin, amin ya. Bismillah. Kita sama-sama akhiri acara kita dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.